Dan yang menurut gue orang aja yang terlalu tolol. Gak pantas lah ngatain orang tua, orang lain. Iya. Lu coba aja ngehina orang tolol atau lu memposisikan diri lu sebagai ibu lu dihina. Orang-orang yang teleponan sampai ketiduran. Ini gue kadang gak kebayang. Padahal kan lu tau gak sih nggak nyaman gitu dan radiasi bos. Nah, Gibran Kaesang turun tangan. Ketika ada cuitan Twitter yang menghina Ibu Iriana. Ini benar-benar gue baru kirim ke dia tadi siang, paling siang dia nih tiap kali. Foto. Ya kita lihat ini ada sosok mungkin entah Chinese. Itu istrinya Korea Selatan. Oh Korea, so tahu ya Chinese. Gue belum tahu nih soalnya. Nah ini bareng Ibu Iriana. Oke, kita lihat emang cuitan dari Twitternya itu apa? Koprofil Uwati Matiplan. Ntar gue cantumin itu namanya ya. Di dalam editan gue cantumin tuh gede-gede. Ada pesawat gak? Bi, tolong, kan ini foto. Iya. Bi, tolong buatkan tamu kita minum. Baik nyonya. Gitu. Jadi kan ini kan maksudnya seolah-olah si ini aja gue tahu maksudnya apa. Iya, seolah gitu. Terus si Kaesang sama Gibran tuh ngerespon lah. Sorry guys, ya dia nge-tweet lagi tuh. Iya, dia nge-tweet lagi. Sorry guys, postingan dengan gambar ibu negara saya hapus. Kayaknya banyak yang salah paham menganggap saya merendahkan orang di gambar tersebut. Kaesang nyaut. Lah, terus maksudmu gimana? Terus si Gibran nge-tweet apa sih? Ngebales ya. Retweet. Salah paham gitu. Udah sih begitu kurang lebih. Gini. Pertanyaan gue cuman lebih ke arah salah pahamnya tuh apa? Salah pahamnya tuh di mana gitu? Bentar ya. Sebenarnya yang gue bingung nih sama nih orang ini maksudnya apa? Iya. Justru harusnya kayak menurut gue lu harusnya menyampaikan otak lu gitu. Kayaknya ada yang gak bener sama otak lu. Bener. Ini menurut ya kita menghina orang yang biasa aja itu udah parah sebenarnya. Apalagi lu yang bukan siapa-siapa menghina ibu negara. Sedangkan ya kayaknya ya emang dua anak presiden itu Kaesang dan Gibran kan emang banyak lah mereka berdua ini melihat bapaknya dijadiin meme. Iya. Alias kayak Pak Jokowi itu dijadiin meme. Nah ini mereka nggak bermasalah, nggak mempermasalahkan itu. Nah kali ini dia nyerang ibunya, ini menurut gue hebat banget nih orang. Lu siapa gitu loh. Kurang aja, nggak menurut gue aja yang itu yang bener bilang menghina orang biasa aja udah salah. Apalagi sebenarnya ini juga salahnya sama, cuman lebih lu tuh berani banget bos. Lu punya backingan siapa sih? Dan ya sebagainya ini orang ibu negara. Jadi tetap aja kita coba untuk mendeskripsikan. Kita deskripsiin aja tanpa maksud gimana. Tapi mungkin ini lebih ke arah si yang nge-tweet itu menghina bahwa si yang perempuan apa istrinya Presiden Korea Selatan. Iya, itu kan penampilan seperti itu. Jadi seolah itu kayak nyonyanya dan ibu negara ini kayak itu kayak apa? Ya biasa kayak yang bi gitu. Iya. Kan ini kita kalau boleh jujur, memang dia nggak menyebutkan secara detail. Cuman ini benar-benar udah jelas banget lah. Lu kalau mau bilang salah paham apa lagi sih sebenarnya? Gitu kan? Dan yang menurut gue orang aja yang terlalu tolol. Terlalu bodoh, janganlah. Lu tuh kalau bukan siapa-siapa, lu siapa-siapapun aja tetap lu bakal kena masalah, bos. Sekarang gini, gak pantas lah ngatain orang tua, orang lain. Iya. Lu coba aja ngehina orang tolol atau lu memposisikan diri lu sebagai ibu lu dihina kalau masih punya. Iya, benar. Kita anggap ini nggak ada apa ya? Kita anggap bukan ibu negara deh. Lu anggap nyokap lu dibegituin. Terima enggak lu? Lu terima apa enggak? Udah gitu aja. Jadi ini kan ketololan dan kegabutan orang netizen yang kadang karena mereka saking gabutnya kali ya. Jadi mereka juga mentalnya benar-benar kacau sih. Jadi kalau menurut lu aja nih ya. Misal aja lu jadi mereka lah, kayak Kaesang Gibran. Iya, kalau gue bener-bener kan gue apalagi di situ gue punya privilege ada kuasa kan. Ada kuasa sebagai seorang anak presiden, bukan kuasa yang gimana tapi lebih tepatnya kita mau nyari ini orang tuh bisa. Bener-bener gue cari, bener-bener. Itu juga sih yang bakal gue lakuin sih, buat ngehantem nih komuk orang nih. Iya, kita hilangin soal title ibu negara, tapi itu orang tua kita dibegituin itu. Hilangin ya bener, hilangin aja title-nya kita iya, semua kan maksudnya manusia tetap sama walaupun memang jabatannya berbeda-beda.
ya ibu kita dihina begitu, wah gua cari tuh orang, gua nggak peduli itu orang apa, gua nggak takut deh. Tolol itu benar orang. Nah sekarang kita udah hentikan soal si berita-berita miring mengenai orang yang menghina ibu negara, ibunya Kaisang dan Gibran. Dosen Universitas di Aceh bikin surat edaran karena bau badan mahasiswa. Kalau mohon maaf, kalau bau badan itu udah kena surat edaran, ini surat edarannya maksudnya apa ya? Surat edaran ini kayak dulu kali yang diuploadkan dikasih ke anak-anak masing-masing. Iya mungkin kayak itu surat edaran lebih ke arah peringatan kan gitu. Kayak gitu, menginformasikan lah. Iya. Sebenarnya kalau di sini memang dosennya kalau mau dibilang salah mutlak ya lumayan. Kalau mahasiswanya dibilang salah juga, tapi emang annoying sih baunya sih. Sebenarnya bau itu emang bau annoying. Yang ganggu baunya memang tuh ketek, bisa gak sih disalahin gitu. Tetapi kadang di satu sisi kita menyalahkan ciptaan Tuhan. Bener, dan kelenjar keringat orang beda-beda. Bener, kelenjar keringat beda-beda. Dan kalau kita naik motor ke kampus gitu, kalau pas lagi keringetan, terus lagi bau, masa kita mau debat sama ketek kita suruh jangan bau? Masa adu mekanik sama dosen kan nggak mungkin. Iya bener, dan ini dosennya konyol sih. Dan dosennya emang nggak pernah berbau gitu. Iya nggak pernah, tapi mungkin ini baunya kerat nih kayaknya. Ini levelnya udah level berat nih bos. Tapi jangan mental gitu, sampai dosennya sampai beri surat edaran gitu. Tapi ada loh, memang orang-orang kadang yang baunya tuh nyengat. Kayak contoh tadi tuh di sono ada cewek baunya nyengat banget gila. Lu bayangin, dia tuh ini lu di sini. Ini kelihatan deh, gue di situ tuh. Gue awal lagi beres-beres tuh. Terakhir pas sudah mau balik. Gue lewat, wis ada bau tajam. Lu tau gak sih bau cowok yang tajam? Tahu dah. Bau keringat yang tajam itu. Ada tuh. Terus gue liat, nggak mungkin. Saya penampilan cewek tuh nggak mendukung untuk dia bau gitu. Dia bau, penampilan nggak dukung nih. Terus, apa ini gue salah? Tapi anget juga tuh bau anjir. Baunya udah bau anget lagi. Akhirnya gue lewat lagi. Anjir, bau banget. Tapi emang annoying, jujur aja. Tapi kan kadang kita walaupun terganggu lah ya, kita lebih baik ya diam ya. Iya. Karena kita berpikir kalau saat itu kondisi kita yang seperti itu gak enak juga kalau disinggung kan. Iya. Ini sampai surat edaran sih. Mungkin gini, high level. Gue yakin yang mahasiswa ini bukan cuma bau biasa, kayak baunya luar biasa. Baunya extraordinary gitu. Iya, sampai dosennya ini mungkin karena ngeganggu kali, lumayan ngeganggu kan, jadi kita mau jaga jarak gitu. Mungkin gitu, tapi ya menurut lo ini yang salah. Menurut gue sih tetap dosennya lah, karena mahasiswa itu alam. Iya. Matahari kayak tadi udah naik motor, matahari kan mau apa? Iya, jadi itu emang mahasiswa nggak bisa salahin sih, karena semua orang kan ada bau, cuma levelnya aja beda-beda ya. Kita ke berita selanjutnya mengenai ini dari Volkatif lagi, jasa sleep call makin banyak di Indonesia, mulai dari 10.000. Oke, lu tahu kan sleep call maksudnya? Tahu. Gue kadang bingung ya, orang tuh gue nggak sleep call, dalam arti kita tidur, tidur sama call sampai ketiduran. Iya, call sampai ketiduran benar. Itu misi dan visi. 10.000 per jam ya tadi? Murah juga. Coba lagi. Bukan 10.000 per jam. Murahan ya. Capek lu itu wasting time lo. Menurut gua mulai dari 10.000. Mungkin tergantung siapa yang menjual. Mungkin kalau lebih cantik lebih mahal ya kan mungkin. Gini. Gue kadang bingung deh, orang-orang yang orang-orang yang teleponan sampai ketiduran. Ini gue kadang gak kebayang. Padahal kan lu tau gak sih nggak nyaman gitu, dan radiasi bos. Radiasi. Nah mungkin anak-anak inilah. Ini kan baru tren dari tahun lalu ya, pas awal COVID tuh. Iya. Kan orang mulai gabut tuh malam-malam teleponan temen-temennya sampai malam-malam tuh. Biasa sama cewek sih. Menurut gue itu kan hal yang nggak penting, dan ya betul. Pertama radiasi, mungkin bisa meledak juga gitu. Orang jadi tidur kan. Jadi iya bener lucu tuh. Gitu. Udah enggak, ini kejauhan sih. Yang gue heran kenapa setiap segala hal ada biayanya. Iya, bos. Yang waktu itu kita tren sewa pacar. Orang pacaran tinggal pacaran. Orang mau pacaran suka deket, tembak, jadian, pacar. Sewa temen nongkrong. Ya lu tinggal cari temen aja. Iya. Ada uangnya gitu loh. Ada uangnya. Terus klik call. Jangan mentang-mentang karena sekarang serba digital dan banyak peluang untuk menghasilkan uang, semuanya dijadiin uang. Ini sebenarnya otak konyol, jadi bodoh sih menurut gua kayak. Iya. Apalagi ntar ya nafas, kencing online. Iya. Yang gue sedih tuh apa? Sampai makin kesini tuh orang-orang melakukan hal-hal yang sebenarnya biasa, tidak perlu biaya,
cuma perlu kayak kedekatan, jadi sampai harus ada biaya. Saking emang kesepian itu ya orang-orang ya? Bisa jadi sih. Menurut gue ini ngincernya, gue yakin, gue percaya orang-orang ini bukan orang kesepian, orang gabut. Iya. Karena apa? Orang kalau kita ngomong lah orang kesepian atau mungkin orang yang penyendiri alias introvert. Mereka malas berkomunikasi. Orang kesepian, mager melakukan aktivitas seperti itu juga. Sebenarnya. Ini kan orang gabut ya, sebenarnya suka melakukan hal-hal konyol seperti ini. Menurut gua kenapa konyol? Lu sleep call aja bayar 10.000. Iya, itu kan mulai. Oke deh, gua nggak yakin sebenarnya 10.000 karena 10.000 kemurahan. Lu bayangin kalau misalnya dia dari jam 10 malam terus sampai di tidur, anggaplah jam 1, 30.000 doang anjir. 30.000. Anggaplah oke, 20.000 per jam itu 60.000. Itu wasting time sih. Dan menurut gua udah wasting time masih mana, karena itu bisa gratis gitu loh, ngapain ada biaya gitu loh. Iya, dan ya itu bisa gratis, kalian tinggal cari deket sama, gue yakin nih sleep call lebih ngarap bukan temen lah, lawan jenis lah. Lawan jenis lu tinggal lu harus deket sama perempuan atau gimana, ntar juga toh bisa sleep call. Dan menurut gue ini sleep call lebih ke arah orang-orang yang memang tidak ada kerjaan, orang gabut, bisa nge-spend waktunya sampai begadang, sampai ketiduran demi kolan doang gitu, sampai kolan doang, sampai ketiduran gitu. Ntar bisa-bisa nih ada lagi deh, kalau kita lihat ada orang yang jatuh nih dari motor bedak, kita bantuin, ada biayanya. Iya. Sepele kayak gitu yang sebenarnya nggak ada biaya, malah kita bantu itu dengan ini, ada lagi biayanya. Sesulit itukah cari uang sampai sekarang, sampai sebegitunya? Atau mungkin kita balik ya, POV-nya ya. Oke. Apa semudah itu mencari uang, sampai apa aja bisa dijadiin gitu? Nah, ini gue pengen tahu nih, kalian lebih nangkepnya karena mana? Lebih semudah itu dan banyak peluang untuk menghasilkan uang di zaman sekarang, atau sesulit itukah sampai semuanya dijadiin jadi uang? Karena menurut gue lebih sulit ya. Kenapa? Karena kalau emang cari uang, maksudnya menghasilkan uang itu gampang, hal-hal kayak begini, hal konyol gitu nggak perlu dijadiin gitu loh. Kalau menurut gue. Kalau kalian?